One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di pertemuan kali ini Miss akan membahas beberapa contoh soal latihan ya. Berikut pembahasannya itu tentang konsep-konsep ya, konsep-konsep penerapan konsepnya ya dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini yang biasanya soal-soal ceritanya gitu lah, soal penerapannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi soal-soal ini biasanya masuk di keterampilan ya, keterampilan. Jadi kalian sudah memahami, sudah menguasai ilmunya, teorinya. Nah, sekarang ke prakteknya nih ya, kasus-kasus yang suka ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Oke, simak baik-baik ya. Nah, untuk yang murid Miss Sari, ini adalah pembahasan dari lembar kerja 5 di Sijamat ya. Yang pertama, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, nyatakan dalam bentuk perpangkatan, kemudian selesaikan. Nah, ini logikanya dulu nih ya. Jadi setiap setengah jam itu membelah menjadi 3 virus. Jadi kalau awalnya ada 3, awalnya ada 3, membelah 3 berarti menjadi 9, 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Gitu, ya kan? Nah, berarti kalau tadinya ada 1 virus, ulangi dari 1 lah ya, jangan 3 ya, dari 1. Tadinya ada 1 virus, setelah setiap setengah jam dia membelah menjadi 3 virus, berarti 1 jadi 3, 3 jadi 9, 9 jadi 27, dan seterusnya. Nah, konsep ini kalau kita lihat, ini kan selalu dikali 3, maka R ini ya. Ini dikali 3, ini kali 3, ini merupakan deret barisan geometri. Nah, ingat barisan geometri itu berarti pakainya rasio ya, perbandingan. Kita tulis dulu nih apa aja yang diketahui. Ya, karena di sini nggak diketahui awal virusnya ada berapa, kita anggap aja ada 1 gitu ya. Maka A-nya ini adalah 1. A-nya 1, R-nya 3. Ya, awalnya 1. Nah, ini sebenarnya ini bukan A ya, A-nya 3 nih. Ya, A-nya itu adalah 1 dikali 3. Jadi ketika dia membelah diri untuk pertama kalinya, maka A-nya adalah 3. Ini kan mula-mula nih, awal. Nah, maka ketika dia membelah diri untuk pertama kalinya itu adalah 3. Ya. Nah, sekarang setiap setengah jam, maka N-nya berapa? N-nya itu kan setiap setengah jam. Berarti 6 dibagi setengah sama dengan 12. Oh, berartinya N-nya 12. Maka banyaknya virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam, ya udah ingat rumusnya dari barisan geometri itu adalah UN A kali R pangkat N min 1. Nah, berarti kalau U12, A-nya 3, berarti 3 dikali 3 pangkat 12 kurang 1. Sama dengan 3 dikali 3 pangkat 11. Atau sama dengan 3 pangkat 12 virus. Nah, ya. Kalau kita disuruh hitung nih, 3 pangkat 12 berapa? Berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya, sampai 12. Maka hasilnya adalah 1 ya, 177 147 gitu ya. Jadi ada 177.147 virus. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya.
Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu sampai Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nah, kita ulang lagi nih ya. Kurang lebih 81 juta setiap menit. Ya, jadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Pada hari Senin sampai Jumat, rata-ratanya 12 jam tiap hari. Nah, lo gimana tuh? Ya, ini besar banget nih, ya. Tiap menit, ditulis lagi dulu deh. Maka 81 juta itu per menit ya, tiap menit. Oke, kenyataannya Senin sampai Jumat itu 12 jam tiap hari. Ya, berarti kalau selama 1 minggu kan Senin sampai Jumat. Nah, berarti langsung aja nih. Tulis aja lah langsung ya. Berarti Senin sampai Jumat itu kan 12 jam tiap hari. Nah, berarti 12 jam dikali Senin sampai Jumat itu ada berapa hari? Ada 5. Per jam, 1 jam berapa menit? 60. Nah, dikali 81 juta. Ini baru Senin sampai Jumat. Lalu ditambah Sabtu Minggunya. Nah, kalau Sabtu Minggu rata-rata 18 jam tiap hari. Berarti 18, Sabtu Minggu berarti 2 hari, 18 kali 2 dikali 60 dikali 81 juta. Nah, ini secara umumnya kalau kita tulis ya. Nah, sekarang disuruh nyatakannya dalam bentuk perpangkatan. Berarti ya nggak usah cari hasil gedenya ya. Maka ini kita sederhanakan, biasakan kita sederhanakan semua ya. 12. Nah, 12 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 ya, dikali 5 dikali 60. 60 itu adalah 5 kali 12 ya. 5 kali 12 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 81. 81 itu 3 pangkat 4 dikali juta berarti 10 pangkat 6. Ya, atau mis pecah lagi nih, 10 pangkat 6 itu menjadi 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Nah, ini yang pertama. Ditambah, kelihatannya ribet ya. Tenang aja, nanti kita gabungin kan. Nah, ditambah, ini balik lagi 18. 18 itu adalah 9 kali 2, berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, terus dikali 2, berarti dikali 2. Dikali 60 kali 8, nah ini sama ya. 60 kali ininya mah sama, jadi 2 pangkat 2. Dikali 3 pangkat 2. Dikali 3, dikali 5. Dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Nah, sekarang yang bilangan pokoknya sama kita selesaikan ya. Mulai dari 2. Nah, di sini ada 2. Ada 2, berarti 2 tambah 2 tambah 6. Jadi 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10. Ini 3-nya ada 1, 2, tambah 4, 6. Berarti 3 pangkat 6. 5-nya 1, 2, tambah 6. Jadinya 5 pangkat 8. Nah, ditambah. Ini 2-nya 1, 2, 4, 10. Sama ya, 2 pangkat 10. Dikali 3-nya 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4, 7. 3 pangkat 7. Lalu 5-nya pangkat 1 tambah 6. Jadi 7. Nah, ini bisa difaktorkan ya.
Ini ada sama-sama 2 pangkat 10, boleh dikeluarin 2 pangkat 10-nya. Kan selalu bentuk sederhana ya. 3-nya berarti 3 pangkat 6-nya boleh dikeluarin. 5-nya yang 5 pangkat 7. Ntar ini kok kecoret nulis 3-nya. Oke. Ini 3 pangkat 6, 5 pangkat, kita ambil FPB-nya ya, 7. Maka ininya sisanya 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 10, 1 ya. Sekarang tinggal 3 pangkat 6, berarti ini sisanya tinggal 5. Yang ini sisanya 3. Nah, udah tinggal kaliin 8. Dikali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti jadi 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 6. Ini agak ke bawah jadi udah mulai susah nih. 5 pangkat 7. Nah, dikali, biar jelas ini kecoret-coret. Oke, tadi 5 pangkat 7 ya. 3 pangkat 6 lalu 5 pangkat 7. Nah, terus 5 tambah 3, 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, ada lagi nih, sesama 2. Maka hasil akhirnya ini kita satukan. 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 13. Ya, 2 pangkat 13. 3-nya jadi 3 pangkat 6. 5-nya 5 pangkat 7. Nah, ini adalah bentuk perpangkatannya. Ya, hasilnya berapa? Ya nggak perlu orang ditanyanya, hanya nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Gitu. Oke? Selanjutnya, intensitas bunyi percakapan manusia 10 pangkat 6 kali intensitas suara manusia berbisik. Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas 10 pangkat 14 kali intensitas suara bisikan manusia. Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia? Nyatakan dalam bentuk perpangkatan, kemudian selesaikan. Nah, kita lihat dulu nih ya. Percakapan manusia kita misalkan M. Percakapan ini deh. Apa ya? Percakapan ini ada pesawat kalau misalkan P. Ini aja. I manusia percakapan MP. Nah, itu sama dengan 10 pangkat 6 dikali manusia berbisik, berarti intensitas manusia berbisik. Nah, ini ya pertama. Lalu kita tahu bahwa pesawat lepas landas 10 pangkat 14 dari suara bisikan manusia. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih intensitas manusia berbisiknya kan berarti dibagi ya. Nah, nulisnya begini, tulis dulu nih. 10 pangkat 6. Nah, terus intensitas manusia intensitas pesawat, tulis aja IP, itu sama dengan 10 pangkat 14 dari intensitas manusia berbisik. Padahal intensitas manusia berbisik itu adalah manusia percakapan dibagi 10 pangkat 6. Nah, ingat bahwa kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangi, 14 kurang 6, 10 pangkat 8. Intensitas manusia, percakapan manusia gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia? Ya udah nih langsung ya. Maka jawabannya adalah intensitas pesawat itu sama dengan 10 pangkat 8 dari intensitas percakapan manusia. Gitu. Oke? Gampang. Ini kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang. Oke, nomor 4. Nomor 4, ini lembar kerja yang ke-6 ya. Jadi yang tentang bentuk akar, tadi kan masih bentuk pangkat. Lembar kerja ke-6, nomor 1. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Nah,
jarak pandangnya itu D. Nah, D itu adalah 1,5 akar H. Nah, kalau dia ketinggiannya 3.600, jarak pandangnya berapa? Ya udah berarti tinggal jarak pandangnya D itu adalah 1,5 akar 3.600. Nah, sebenarnya kan begini. Nah, ini mah ribet ngelihat soal ceritanya padahal cuma begini ya. Akar 3.600 berarti dikali 60. 15 kali 6, 90. Udah 90. Apa satuannya? Meter. Udah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya simpel, cuman mungkin karena soalnya terlihat soal cerita panjang jadi ribet gitu. Oke, nomor berikutnya, nomor 2. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Nah, ini tadi bentuknya kolam renang ya, volume silindernya udah tulis di situ, pi r kuadrat T. Nah, sekarang diameter itu 14 akar 3. Kita tulis dulu. Maka R-nya adalah 7 akar 3 meter. Lalu kedalaman itu kan berarti tingginya ya. Tingginya itu adalah 150 akar 2 cm. Nah, karena ditanyanya dalam liter, maka semuanya kita rubah dulu aja jadi desimeter. 7 akar 3 itu menjadi 70 akar 3 desimeter. Nah, 150 akar 2 cm dirubah jadi desimeter menjadi 15 akar 2 desimeter. Oh, udah deh. Ya, ini cuma nyatakan dalam bentuk perpangkatan ya. Berarti volume itu adalah pi r kuadrat T. Pi-nya tetap dalam pi aja ya, nggak usah kita rubah. R kuadrat berarti ya 70 akar 3 dikuadratkan dikali T-nya 15 akar 2. Berarti ini pi 70 kuadrat jadi 4900 dikali 3 dikali 15 akar 2. Nah, ingat perkalian bentuk akar. Intinya adalah yang di luar kita kalikan sama yang di luar, yang dalam kaliin yang dalam. Berarti 4.900 kita kalikan 3, terus kalikan 15. Yaitu 220 500. 220 500 akar 2 pi. Nah, pi-nya nggak dibuka ya. Liter. Gitu. Oke, jadi tinggal kita kalikan saja. Gampang kan? Soal yang terakhir tentang bentuk akar. Suatu pabrik tepung akan memproduksi tepung beras dengan sebuah mesin. Formula pada mesin agar dapat menghasilkan tepung beras yaitu T sama dengan 15 tambah akar B pangkat 4. Jika T adalah banyaknya tepung yang dihasilkan dan B adalah banyaknya beras, tentukan jumlah tepung beras yang dihasilkan jika beras yang akan diolah sebanyak 20 kg. Ya udah, berarti kan kita tahu bahwa B-nya adalah 20. T-nya tinggal kita masukin aja. T-nya sama dengan 15 ditambah akar 20 pangkat 4. Nah, kita ingat ya, akar itu adalah pangkat gini, ya kan? Nah, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, berarti jadi 20 pangkat 2. 15 ditambah 400 sama dengan 415. Apa satuannya tadi? T-nya? Kilogram. Banyaknya tepungnya, maka yang dihasilkan 415 kg. Oke? Mudah-mudahan bisa difahamin ya. Jadi konsepnya, teorinya mah gampang, udah ya, insya Allah kalian bisa menguasai, tinggal memahami bentuk soalnya. Dan sekali lagi, matematika itu yang penting teliti ngitungnya. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.